Halo, selamat pagi kawan pajak. Bertemu lagi di channel YouTube Katalog gue, Kanwil DJP Banten, yang tayang perdana di tahun 2020 ini. Channel YouTube ini akan mengupas dan membahas, berbincang-bincang dengan para profesional di bidang pajak, juga stakeholder di bidang pajak, mulai dari konsultan pajak, akademisi, para pejabat, dan lainnya. Nah, pagi ini kita beruntung kedatangan bintang tamu atau narasumber dari seorang konsultan pajak yang sudah cukup sangat senior di bidang konsultan pajak. Kita akan ngobrol-ngobrol selama 30 menit ke depan. Langsung saja kita sambut Pak Kunto Wiono. Terima kasih kehadirannya Pak di studio kita pagi hari ini. Mungkin selama 30 menit ke depan Pak, kita ngobrol-ngobrol ringan tentang pajak Pak. Apa aja mungkin nanti yang bisa kita gali dari seorang konsultan pajak Pak. Pak, kalau profesi konsultan pajak itu sebenarnya tugas utamanya tuh apa sih Pak? Boleh nggak Pak di-sharing ke teman-teman Pak? Baik, terima kasih. Ini menarik sekali ya. Jadi sedikit saya bercerita ke belakang ya. Awal saya menekunin dunia profesi konsultan pajak ini karena melihat potensi penerimaan negara yang kita bisa gali dari pajak perusahaan-perusahaan. Nah, jadi ketika saya tertarik ini jumlah konsultan pajak di Indonesia itu masih sangat sedikit, Mas Indra. Jadi saya waktu itu mulai ujian sertifikasi tahun 2000 ya. Kemudian saya dapat izin dari Depyu itu tahun 2002. Nah, waktu itu masih jumlahnya masih saya sendiri kebetulan nomor induk saya baru di kisaran 700-an. Oh, masih ya, masih sangat sedikit. Jadi sekarang sih kurang lebih sudah 7 ribuan ya. Wow. Jadi izin yang dikeluarkan oleh Depyu melalui Dirjen Pajak itu sudah sekitar 7.000 something lah untuk jumlah konsultan pajak. Dan kalau kita bicara konsultan pajak ini kebanyakan mereka lebih berkumpul di wilayah Jawa, terutama di Jakarta ini. Jadi boleh dibilang hampir 50% lah itu banyak di Jakarta. Dan ini sangat menarik buat saya karena kita bisa bersama-sama dengan Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pajak bersama-sama menggali potensi penerimaan negara melalui sektor pajak itu. Nah, itu yang menarik saya, kenapa saya mau menekuni dunia ini. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi kawan-kawan pajak ya, ternyata jumlah konsultan pajak sampai dengan saat ini pun bisa dibilang masih kecil ya Pak? Sangat kecil. 7.000 untuk seluruh Indonesia, berarti kalau dibandingkan dengan rasio wajib pajak masih sangat jauh gitu. Jauh, betul. Nah, ini sebenarnya salah satu juga opportunity buat kawan pajak, terutama yang generasi milenial, barangkali ingin nanti menekuni bidang profesi sebagai konsultan pajak. Gitu. Kita tanya lagi nih sama Pak Kunto ya. Pak, suka dukanya apa sih Pak jadi konsultan pajak Pak? Kalau saya bilang lebih banyak sukanya ya. Oh, lebih sukanya. Boleh cerita Pak, ada nggak hal yang mungkin sukanya, dukanya gitu, atau ketemu mungkin klien yang agak cerewet atau gimana gitu? Jadi saya ngerasa begini, buat negara saya juga salah satunya bisa berbakti membantu Dirjen Pajak untuk mensosialisasikan regulasi perpajakannya kepada para wajib pajak. Nah, kemudian tentunya berefek akan ada peningkatan penerimaan negara dari kesadaran wajib pajak tersebut. Nah, makanya ketika saya mendapatkan izin itu, saya juga tergugah untuk bagaimana sih mengedukasi para wajib pajak itu supaya lebih peduli gitu loh, bagaimana menyampaikan kewajibannya. Karena memang kalau kita ngelihat trennya ya dari tahun 2000-an itu kan tingkat kepatuhannya masih sangat rendah nih. Karena mungkin tadi faktor sosialisasi baik itu dari pihak pemerintah sendiri maupun konsultan yang karena jumlahnya sangat sedikit ini pemahaman mereka sangat terbatas. Nah, inilah yang makanya tingkat kesadaran untuk melaporkan pajaknya dan sebagainya itu masih sangat rendah karena faktor ketidaktahuan. Gitu. Nah, tapi secara perlahan saya lihat mulailah kesadaran sudah mulai meningkat karena tadi
sosialisasi dari pemerintah juga sudah mulai cukup masif dilakukan. Nah, kemudian kami dari sebagai mitra tentunya kami juga mencoba membantu bagaimana kesadaran masyarakat meningkat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oke Pak, terima kasih Pak. Moga Pak diminum dulu Pak ya. Baik. Kopinya. Pak, boleh diceritakan sedikit nggak Pak, ada pengalaman tentunya kan, boleh tahu berapa lama Pak berkarir sebagai konsultan pajak? Saya sebenarnya dari tahun 1994 sejak saya lulus, saya itu bekerja di kantor konsultan pajak. Saya tipikalnya orangnya setia Mas itu. Itu. Jadi saya ikut di salah satu kantor konsultan pajak kurang lebih 4 tahun. Kemudian saya mencoba mandiri dan mengikuti ujian sertifikasi. Jadi izin saya keluar di awal 2002 sampai sekarang. Jadi kurang lebih berapa tahun ya? Kalau resminya sekitar 18 tahun ya kalau saya gitu. Tapi kalau sebelumnya dari 94 saya sudah bekerja di kantor konsultan. Gitu. Luar biasa ya Pak. Karirnya udah sangat panjang tentunya. Juga karir yang sangat panjang ini mungkin Pak Kunto menjadi salah satu saksi bahwa perkembangan DJP nih dari masa ke masa tentunya Pak. Kira-kira kalau Pak Kunto melihat nih dari perjalanan karir Pak Kunto yang sudah sampai hampir 20 tahun Pak ya. Tentunya kan sebagai partner dari DJP, Bapak tentunya langsung nih merasakan bagaimana pelayanan DJP dari mulai dulu sampai sekarang, gimana Pak menurut kesan-kesan Pak Kunto yang Pak Kunto rasakan gitu? Ya sangat bagus menurut saya. Jadi gini, dulu itu saya nih pernah awal-awal saya jadi konsultan. Kalau wajib pajak itu dapat surat warnanya coklat. Surat cinta ya Pak? Dia orang sehat jadi sakit itu. Gitu. Jadi udah langsung stroke kaget gitu Pak? Atau kaget lah gitu ya? Betul. Saya pernah ngalamin waktu itu di tahun 2003 kalau nggak salah. Jadi ada orang terima surat. Istilahnya suratnya itu ya agak sedikit mengerikan buat dia. Kantor pajak. Kantor pajak. Kemudian ada sanksi nilainya sekian gitu. Sempat naik tensi darahnya naik, sempat harus dirawat. Jadi dia padahal belum baca isinya itu ya. Belum baca. Baru tahu sebatas ada judulnya. Nah, itu sampai dia harus dirawat beristirahat di Singapura lah, di salah satu rumah sakit. Nah, akhirnya kami coba tanganin dan selesai. Nah, sejak itu ini pengalaman menarik buat saya Mas Indra. Jadi sejak itu dia itu apapun yang dia lakukan, dia mau beli sesuatu, ini kebetulan perorangan ya. Usaha perorangan, dia mau beli sesuatu, dia ada informasi apapun pajak, itu selalu nggak pernah dia mau buka, tapi selalu dikirim ke saya, tolong dibuka, dibaca gitu. Nah, disinilah tentunya saya menyampaikannya juga tidak harus vulgar sesuai dengan suratnya. Paling nggak ini surat biasa. Bahasa yang mudah dipahami tentunya gitu. Betul. Nah, itulah. Jadi sampai sekarang beliau ini apapun berkaitan dengan pajaknya selalu didiskusikan dengan saya. Gitu. Pokoknya serahkan apapun dengan Pak Kunto. Gitu. Dan kalau melihat dari Pak Kunto rasakan dulu ya dengan sekarang itu dari pihak pajak gimana sih Pak pelayanannya gitu tadi yang contohnya tadi misalkan ada surat kayak gitu kan pasti nanti kan ada hubungan kalau dulu mungkin dengan sekarang dengan AR-nya atau dengan pemeriksa pajak. Nah dari pengalaman Bapak berkomunikasi dengan para AR dengan konsultan dengan pemeriksa pajak itu dari dulu gimana Pak? Ada perubahan gitu yang? Ya. Kalau saya melihat banyak perubahan di teman-teman di DJP, jadi yang tadinya dia semacam seperti orang yang akan memberikan sanksi kepada wajib pajak, sekarang mereka menjadi lebih lebih bersahabat gitu. Artinya gini, lebih friendly lah, bahasa gaulnya seperti itu ya Mas. Iya, bahasa anak-anak milenial sekarang gitu ya. Nah, jadi orang kalau mau datang kantor pajak, yang dia pikir udah pusing, mau nanya dia juga udah bingung, yang ditanyain apa juga bingung, kemudian dapat penjelasannya juga bingung. Tapi sekarang teman-teman AR ini jauh lebih sabar, sikapnya jauh lebih enak ya, artinya diajak diskusi lebih enak sehingga ini membuat mereka nggak begitu
sungkan atau gitu takut ya, untuk datang ke kantor pajak. Itu udah bukan yang apa ya, satu yang menakutkan gitu. Betul, gitu. Kurang lebih seperti itu Mas ini ya. Iya, luar biasa. Karena Pak Gunto ini saksi sejarahnya DJP dari 20 tahun silam sampai sekarang, tentunya kan pengalamannya banyak sekali Pak ya. Jadi, nah Pak, sekarang kan ya terkait isu yang saat ini Pak ya, mungkin banyak dialami oleh bukan hanya konsultan pajak, tapi juga hampir seluruh masyarakat, elemen masyarakat mengalami yang namanya pandemi COVID ini Pak ya. Nah kalau dari sisi konsultan pajak sendiri, itu dampaknya seperti apa Pak dengan adanya COVID yang seperti ini gitu Pak? Baik yang sebelum maupun nanti setelah COVID ini, ada nggak mungkin penyesuaian ritme kerja atau pola kerja atau bagaimana Pak? Ya, memang pandemi ini kita nggak duga-duga Mas. Artinya kita nggak ada persiapan untuk menghadapi itu. Nobody knows ya Pak? Iya. Jadi karena karakter wajib pajak atau tipikal wajib pajak itu ada yang memang masih tradisional, ada yang sudah memang tanggap menggunakan IT dan sebagainya. Nah, kondisi ini membuat kemarin mereka nggak banyak yang masih nggak siap. Nah, kemudian bahkan ketika ada beberapa insentif dari pihak pemerintah berkaitan dengan pajak itu banyak tidak bisa mereka gunakan gitu. Nah, jadi ini yang akhirnya banyak juga yang terlewat. Nah, jadi contoh paling sederhana kan gini, yang PMK 44 ya, kalau misalnya yang UMKM 44 ya. Betul. Nah, itu banyak mereka nggak tahu bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana cara mendapatkannya, karena jujur mereka jarang bersentuhan dengan IT ya kayak gitu ya. Nah, jadi mereka banyak minta tolong ke kami konsultan pajak. Nah, disinilah yang di lapangan mungkin agak sedikit berbeda ya dengan regulasi ya. Di lapangan itu ketika satu wajib pajak itu sudah 5 tahun dia melaporkan kewajiban perpajakan menggunakan PP 46 yang sekarang PP 23 ya. Nah, itu ketika ngajuin ditolak. Artinya tidak terpenuhin gitu kan. Syaratnya gitu tidak terpenuhin. Nah, kemudian saya coba perbaikin KLU-nya atau apa gitu. Akhirnya terpenuhin. Oke. Tapi saya dapat informasi dari BP-nya yang bersangkutan, Pak, kok saya dikirimin NPWP saya jadi ada 3 gitu. Oh, jadi nambah NPWP lagi gitu. Gitu. Iya. Saya bilang, mungkin Anda sebelumnya pernah jadi pegawai. Oh iya Pak. Nah, terus NPWP-nya gimana? Ya NPWP-nya waktu itu yang buatin dari kantor saya Pak. Jadi saya nggak tahu ininya. Akhirnya nggak dia matikin. Dia buat baru. Nah, buat baru ya saya nggak tahu di database-nya kenapa masih dengan nama yang sama masih bisa masuk itu kan. Seperti itu. Jadi sampai muncul ada 3 NPWP itu, Pak. Gitu. Iya. Nah, itu yang efek dari COVID ini ya. Nah, kemudian masalah SPT tahunan, Mas. Nah, bagaimana kalau dengan kondisi COVID seperti yang kemarin tentunya kan biasanya kan SPT tahunan banyak wajib pajak yang datang Mbak ya, baik untuk melaporkan secara manual maupun dengan konsultasi dulu dengan AN. Nah, kalau sekarang kan kemarin kantor pajak sempat tutup dan WFA gitu kan di masa-masa SPT tahunan Mbak ya. Itu pengalaman Bapak gimana tuh Pak menghandle klien atau mengarahkan klien di kondisi seperti itu Pak? Ya, kalau kita bicara SPT tahunan, kita sendiri di konsultan pajak banyak kendala. Karena kita mau menggali data ke klien yang sudah join sama kita itu terbatas, mereka libur dan sebagainya. Nah, kemudian komunikasi juga nggak bisa intens kita lakukan. Nah, kita pakai kebetulan saya pakai media online ya, ada mungkin ada Zoom atau apa dan sebagainya itu, mereka juga nggak siap untuk berkomunikasi jarak jauh seperti ini. Nah, ini yang akhirnya ada beberapa klien yang akhirnya penyusunan SPT tahunannya mundur. Itu jadi nggak bisa selesai di 30 April. Akhirnya ada yang baru Mei terlaporkan dan sebagainya. Nah, ini menjadi kendala, makanya mungkin kalau saya ngelihat SPT tahunan yang sudah masuk itu jumlahnya masih sangat sedikit kan. Nah, jadi salah satu penyebabnya itu Pak ya. Jadi yang kemarin kan di JP sempat ada press release bahwa
SPT tahun ini, tahun Mas Pajak 2019 yang dilaporkan di 2020 ini sempat mengalami penurunan karena kendala tadi ya Pak. Ternyata di lapangan memang kesulitan dari komunikasi baik antara wajib pajak dengan konsultannya maupun antara wajib pajak dengan fiskus nih atau dari kantor pajak. Jadi sehingga menyebabkan jumlah tingkat kepatuhan pelaporan SPT itu menurun Pak ya. Jadi salah satunya ya Bapak sendiri mengalami deh kendala itu. Mungkin ada saran nggak Pak dari Pak Tonto nih kalau dengan kondisi yang seperti itu agar mungkin nggak terulang gimana ya, untuk bersiasat. Memang ini COVID ini tidak ada siap sih ya kalau memang dibilang di dunia ini mungkin tidak ada siap menghadapi pandemi COVID ini. Cuma dari pandemi COVID ini kita belajar untuk menyesuaikan tadi ya pola kerja yang seperti Bapak berhubungan dengan melalui media-media online atau apa. Ada nggak Pak yang kira-kira kedepannya mungkin Bapak bisa kasih masukan ke DJP terkait dengan ini ya era new normal ini dan era pasca COVID ini ke depan seperti apa tuh Pak masukannya Pak? Baik Mas, jadi gini, mungkin karena kondisinya berbeda dengan yang lalu ya, artinya kita terbatas untuk bisa langsung visit ke KPP dan sebagainya, tentunya harus melalui media online ya. Baik yang aplikasi yang sudah disiapkan oleh DJP sendiri maupun yang lainnya. Jadi informasi untuk yang disampaikan kepada wajib pajak itu masih belum maksimum menurut saya. Jadi contoh masih banyak wajib pajak yang tidak tahu emailnya KPP tersebut. Nah kemudian katanya sekarang sudah setiap KPP punya IG juga ya. Betul. Nah ini juga masih banyak wajib pajak yang nggak tahu. Yang belum tahu itu. Nah ini makanya ketika mau menyampaikan laporan dan sebagainya menggunakan tadi seperti kantor pos atau sejenisnya seperti itu. Nah ini yang menjadi agak sedikit ketunda. Bahkan mungkin ketika mau konsultasi pun kadang-kadang masih agak susah ya karena AR atau petugas di KPP juga ada yang dari rumah dan sebagainya. Nah itu, jadi mungkin lebih ke informasi kepada wajib pajak, jadi harus lebih masif disampaikan itu. Baik Pak. Jadi intinya bahwa komunikasi kepada wajib pajak ini perlu ditingkatkan untuk supaya wajib pajak ini tahu apa sih kemana harus berkonsultasi atau kemana. Meskipun di website DJP kan sudah ada, cuma memang belum banyak wajib pajak yang tahu yang seperti tadi Bapak katakan gitu. Terkait dengan new normal tadi ya Pak ya, kita mungkin kedepannya dari DJP sendiri banyak mengubah pola nih Pak. Kita lihat dari kemarin ya, pemanfaatan insentif pajak, kemudian sekarang bikin PKP online segala macam, nanti kedepannya tuh ada e-book segala macam, banyak lah Pak ya mengarah ke digital semua ya, pelayanan secara digital. Menurut Bapak nih hal-hal tersebut membantu atau gimana Pak? Atau justru malah wah belum tentu semua bisa nih wajib pajak atau gimana menurut Bapak yang sudah banyak pengalaman mendampingi wajib pajak seperti apa kira-kira Pak? Ya. Jadi kita harus petakan ya. Jadi WP itu ada yang menengah atas, ada juga yang menengah bawah Mas. Jadi kalau yang menengah atas mereka sudah terbiasa menggunakan IT dan sebagainya, aplikasi yang disiapin oleh DJP dan sebagainya itu boleh dibilang mereka sudah terbiasa, familiar lah. Nah, cuman masih banyak juga WP-WP yang masih tradisional kalau saya bilang. Jadi meskipun sebenarnya omsetnya udah lumayan besar nih, bukan kelas UMKM, tapi mereka masih sangat tradisional dalam pengelolaannya dan sebagainya. Sehingga ini juga menjadi kendala. Nah, kalau sosialisasi dari teman-teman DJP kurang meluas ya, artinya kurang banyak dilakukan. Jadi untuk e-Bupot, saya melihat ada beberapa KPP yang sudah mengundang WP-nya untuk datang. Nah, biasanya ini kalau yang datang itu bukan senior accounting-nya atau manajer accounting finance-nya atau orang teksnya, tapi kadang-kadang pegawainya yang lebih rendah. Gitu, Bahkan yang tidak hubungan dengan pajak gitu ya. Nah, ini sering nggak tersampaikan. Jadi disinilah tadi perlunya kayak mitra. Nah, kalau kami sebagai konsultan ke klien kami lebih mudah.
Nah, kedua juga tadi lewat apa? Kebetulan kalau di kantor saya kan tadi divisi pendidikannya ada ya. Jadi kita bikin private, bikin apa? Workshop, ada sekarang ini webinar gitu ya. Betul. Nah ini kami sering melakukan itu sehingga ya pesertanya cukup lumayan. Nah ini mungkin agak sedikit membantu. Nah makanya mungkin tadi ya apa polanya itu yang agak sedikit berbeda. Karena kan biasanya ngadainnya kan di kantor KPP ya Mas. Betul, KPP betul. Nah orang kalau udah diundang ke sana itu ya tadi rata-rata udahlah kamu aja yang ke sana gitu. Jadi karena apa? Ketika dia nggak paham apa dia mau tanya itu dia juga takut gitu loh. Nanti kalau tanya dari PT mana gitu kan ada. Nah ini mereka waduh nanti saya jadi sorotan nih kan gitu. Nah apa cara berpikirnya masih seperti itu. Jadi memang mungkin harus lebih banyak berkolaborasi lah dengan konsultan pajak untuk apa melakukan menyampaikan sosialisasinya ya pada masyarakat ya, terutama terkait dengan peningkatan pelayanan DJP di bidang yang tadi ya Pak ya, menggunakan aplikasi teknologi, karena tadi nggak semua masyarakat yang seperti Pak Kunto katakan mampu menjangkau itu gitu ya. Gitu. Banyak lapisan masyarakat apalagi di Indonesia mungkin masih segmennya beda-beda nih gitu kan. Ada pengusaha UMKM tentunya, ada pengusaha yang sudah besar gitu kan. Tentunya harus strategi dari DJP mesti dibuat berbeda Pak ya, antara wajib pajak yang udah settle maupun yang UMKM gitu. Nah, Pak Kunto ini kebetulan beliau juga selain dari konsultan pajak, beliau juga banyak berkecimpung di bidang pendidikan pajak, penyuluhan, pendidikan, baik mengadakan pelatihan maupun brevet. Nah, kalau saya tanya secara pribadi nih Pak, lebih baik Bapak pilih mana nih kira-kira kalau sebagai pendidik atau sebagai konsultan? Ya. Sebenarnya gini, kalau pendidik itu kan panggilan jiwa juga. Jadi kebetulan memang dari darah orang tua guru, jadi saya senang gitu. Meskipun saya nggak banyak terjun langsung, tapi di kantor kami di divisi pendidikan itu memang sudah berjalan sejak kami buka. Jadi dari tahun 2099 kalau nggak salah ya. Nah itu kami sudah buka namanya brevet itu Mas. Nah kami ini juga udah kerjasama dengan kampus-kampus. Nah kami kepingin anak-anak muda itu mulai paham, mulai melek pajak gitu. Kenapa melek pajak? Karena kalau dari muda mereka sudah paham, kemudian tahu apa sih kepentingannya buat dia maupun buat nanti dia bekerja dan sebagainya, itu akan lebih mudah untuk mensosialisasikannya. Jadi kalau saya bicara alumni dari kantor kami ini sudah mungkin di atas 10.000 ya kalau dari tahun itu, karena ada satu kampus yang satu angkatan itu bisa sampai 300 orang dan itu hanya 2 bulan selesai seperti itu. Nah inilah lewat benih-benih anak muda-muda inilah kami mencoba mensosialisasikan tentang pajak itu apa kebutuhannya dan sebagainya. Gitu. Jadi memang harus lebih banyak lagi Pak ya edukasi di bidang pajak seperti itu Pak ya. Gitu. Jadi kalau Pak Kunto tadi mendirikan pendidikan di bidang selain tadi mendampingi wajib pajak gitu kan, konsultan pajak ini juga memang sebagai tadi mitra DJP ya istilahnya bukan hanya melulu mendampingi wajib pajak tapi juga memberikan edukasi gitu ya tadi melalui pendidikan seperti itu. Pak kira-kira kalau ngomongin literasi pajak di Indonesia gitu Pak ya, kira-kira menurut Pak Kunto nih sudah maksimal belum Pak dalam literasi pajak di Indonesia? Artinya pengetahuan pajak nih kalau ditanya nih masyarakat tentang pajak itu menurut Pak Kunto masih berapa ini tingkat kalau dari skala 1 sampai 10 lah gitu? Kalau dengan skala 1 sampai 10 tadi itu saya rasa masih di 5 ke bawah. 5 ke bawah ya, jadi masih sangat perlu banget ya. Sangat perlu banget. Jadi tadi kembali lagi,
sosialisasi berkaitan dengan regulasi dan sebagainya itu memang harus lebih sering di-share, Mas. Itu. Nah, sehingga benar-benar wajib pajak itu paham gitu loh. Apa sih kewajibannya itu. Nah, kalau kita bicara konsultan pajak itu masih sangat terbatas, Mas. Dengan tadi ada berapa wajib pajak sampai sekarang? Mungkin 10 jutaan ya. Dengan konsultan pajak yang hanya 7.000 tadi ya. 7.000 ini masih sangat jauh sekali gitu. Nah, apalagi itu cuman banyak berkumpul di Jakarta. Nah, ini yang apa? Kami pun di organisasi kami konsultan, kebetulan saya juga jadi salah satu ketua asosiasi konsultan yang di wilayah Banten sini. Kami menggenjot juga untuk orang mau belajar pajak, kemudian mau ikut ujian sertifikasi. Nah, karena tadi yang saya bilang di awal bahwa profesi konsultan itu sebenarnya menarik dan menantang gitu. Gitu. Nah ini yang kami sering ajak anak muda untuk ini lapangan masih terbuka loh. Ini masih butuh banyak sekali konsultan. Baru 7.000 ya. Ya, makanya manfaatkan momen ini. Jangan sampai nanti banyak konsultan luar yang berpraktek di Indonesia ini kalau regulasinya sudah jalan itu. Jadi kita belajar jadi tuan rumah di negeri sendiri lah, Mas, bahasanya. Pak, kalau buat ini nih kawan-kawan pajak yang mungkin saat ini masih kuliah pajak atau mungkin sekarang baru menekuni profesi pajak, tips-tipsnya buat kawan-kawan pajak nih supaya mungkin tantangannya kan beda Pak ya ketika Pak Kunto dulu dengan nanti ke depan. Kira-kira apa yang mesti dipersiapkan nih Pak oleh kawan-kawan pajak yang saat ini ingin menekuni atau memang baru menekuni profesi konsultan gitu? Ya, kira-kira apa gitu yang harus mereka sebenarnya siapkan? kalau sekarang teman-teman pajak yang muda-muda ini kalau mau menekunin profesi konsultan lebih mudah sekarang dibanding zaman saya dulu. Karena banyak literatur, banyak lembaga-lembaga pendidikan yang bisa membantu dia untuk memahami pajak secara keseluruhan ya. Nah, sehingga ketika nanti dia harus misalnya mau jadi profesi konsultan nih, kan harus melalui tahap nih ujian sertifikasi konsultan pajak nih. Nah, ini dengan dia banyak lembaga pendidikan untuk bagaimana mengikuti ujian supaya lolos dan sebagainya. Ini agak lebih mudah dibanding saya dulu. Dulu itu ada teman yang sampai ngulang 8 kali. Jadi kalau 4 kali gugur, masih ada mata kuliah yang belum bisa diselesaikan, harus dari awal lagi. Itu. Nah, sekarang ini sudah karena tadi banyak lembaga-lembaga pelatihan dan sebagainya, mereka lebih mudah untuk belajar itu. Jadi menurut saya tantangannya untuk menjadi konsultan memang lebih mudah dibanding zaman dulu. Cuman tinggal bagaimana dia mencari kliennya kan. Gitu. Kalau pendidikan yang harus diambil untuk menjadi seorang konsultan pajak itu apa Pak? Apa harus akuntansi atau apa gitu? Sebenarnya tidak juga, karena ada beberapa teman yang kebetulan profesinya lawyer. Dia juga belajar. Artinya yang boleh mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak itu kan dari Fakultas Ekonomi, kemudian FISIP, terus kemudian juga hukum, itu bisa. Nah, artinya tinggal kemauan dia belajar akuntansi, belajar perpajakan dan sebagainya, dan dia lolos, dia bisa saja. Oke. Pak, gini dulu Pak, saya Pak, santai Pak ya. Jadi aspirasi Bapak nih Pak, melihat penerimaan negara ini mungkin agak serius sedikit ya pertanyaannya. Menurut penerimaan negara atau dari pajak Pak ya, yang kita ketahui makin tahun makin meningkat nih Pak, hampir 1.500 triliun yang harus dicapai oleh DJP. Kira-kira aspirasi Bapak atau harapan Bapak pada DJP ini apa nih Pak? Kira-kira dari apa yang harus dilakukan sih DJP supaya bisa achieve, atau mungkin saran pun monggo Pak, silakan. Ya, satu mengenai regulasinya dari bagaimana melakukan SPT dan sebagainya. Ini juga harus dipermudah.
Nah, kemudian kalau saya ngelihat sebenarnya kalau Regulasi, Pak, ya ini masalah regulasi. Kemudian kalau saya ngelihat dari wajib pajak kita ya, ini sebenarnya kan yang paling banyak seperti gunung ini, Mas. Iya, iya, iya. Karena yang paling banyak itu sebenarnya sektor UMKM. UMKM itu sebenarnya malah ini ya lebih kuat dibanding perusahaan-perusahaan yang menengah atas ya. Karena dia nggak rentan krisis ya, sebenarnya itu. Nah, saya ngelihat masih banyak UMKM atau misalnya perorangan yang sebenarnya penghasilannya jauh di atas PTKB, tapi belum ber-NPWP. Gitu. Nah, disinilah teman-teman DJP harus rajin menjaring mereka. Melalui ekstensifikasi. Gitu. Betul. Jadi saya ini masukan nih sama DJP ya. Betul. Di sekitar kita saya ngambil contoh ini. Iya. Ada rumah makan itu omsetnya semalam itu bisa sampai 5 juta sampai 7 juta omset ya. Iya, iya. Artinya mungkin labanya bisa 20% atau berapa. Tapi dia nggak punya NPWP. Dan ya nggak tersentuh karena memang dia transaksinya langsung ke end usernya atau langsung konsumen. Kemudian dia juga nggak beli sesuatu, tidak harus menggunakan aplikasi bank yang harus ada NPWP dan sebagainya. Nah inilah yang menjadi nggak terjaring oleh DJP gitu. Makanya ya tadi perlu diperbanyak ekstensifikasi ke masyarakat itu. Jadi saran dari Pak Kunto pertama dari sisi regulasi ya yang harus terus dibenahi, kemudian pelayanan Pak ya yang terus ditingkatkan, meskipun digital tetap harus ada sosialisasi yang gencar dari DJP, kemudian juga dari sisi ekstensifikasi nih Pak ya. Karena bicara ekstensifikasi tentunya juga bicara keadilan Pak ya. Artinya wajib pajak banyak nih wajib pajak yang mungkin istilahnya harus lebih digencarkan untuk disosialisasikan bagaimana mereka mendaftar NPWP, melaporkan pajaknya, jangan sampai unreported ekonomi ini ya yang tidak terlaporkan ini mungkin menjadi hambatan dan tantangan DJP ke depannya gitu Pak ya. Jadi sarannya adalah supaya DJP ini lebih giat dalam ekstensifikasi Pak ya, terutama dan tidak pula ketinggalan humasnya. Pak Kunto, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah hadir di studio kami. Banyak sekali yang kita dapatkan dari Pak Kunto, sangat inspiratif sekali. Banyak masukan-masukan, saran dan kritik yang mungkin berguna bagi DJP. Dan kawan pajak dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu pantengin katalog gue Kanwil DJP Banten. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Hendra Kurniawan, pamit undur diri. Sampai ketemu di katalog gue episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.